Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaldera Mawaddah. Saya dari kelas Metode Penemuan Hukum D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penafsiran hukum progresif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai asal-usul hukum progresif itu sendiri. Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Sajipto Raharjo pada tahun 2002 yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme, yaitu suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Holik. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai khalifah fil ard menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaannya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan di dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber hukum yang baru untuk tercapainya sebuah keadilan. Nah, progresif hukum itu sendiri lahir karena kegelisahan dari Profesor Sajipto Raharjo terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Adapun latar belakang dari pembentukan hukum progresif ini ada 4, yaitu yang pertama adalah kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut atau berantakan. Yang kedua adalah reformasi hukum yang gagal, disebabkan paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme hukum. Yang ketiga, cara hukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Dan yang keempat, yaitu pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual atau bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai positivisme hukum. Positivisme hukum adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Nah, reduksi ini sudah terkandung di dalam istilah positif yang berdasarkan dengan fakta objektif. Positivisme hukum adalah kehendak untuk menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Nah, adapun karakteristik dari positivisme hukum ada 4, yaitu yang pertama ada objektivisme, yaitu paham yang meyakini kebenaran ini bersifat objektif, tidak tergantung pada pengamat dan cara mengamatinya. Yang kedua ada determinisme, yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Yang ketiga ada reduksionisme, yaitu paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realitas. Dan yang keempat ada mekanistik, yaitu paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecah lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Nah, menurut Sajipto Raharjo, positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan pada abad ke-19. Selanjutnya ada dasar konseptual hukum progresif. Yang pertama adalah hukum sebagai institusi yang dinamis. Yang kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Dan yang keempat, hukum sebagai ajaran pembebasan. Adapun ciri-ciri dari penafsiran hukum progresif, yang pertama, penafsiran dengan tujuan kemanusiaan,
yaitu agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas dari logika tersebut. Yang ketiga, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik, ya, tidak membaca hukum secara tekstual melainkan dengan logika, kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Selanjutnya, penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan atau rule, tapi juga perilaku atau behavior. Yang terakhir, penafsiran progresif disimbolisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penafsiran hukum progresif. Semoga dapat dimengerti. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.